Assalamualaikum Bapak Molemonai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kaya Agung Radio. Seperti biasa Bapak Molemonai, kita selalu membahas mengenai seni, adat istiadat, nilai tradisi, cerita rakyat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tentunya bareng Pak Yus Rizal. Iya. Ayo Bapak Molemonai, kita saksikan perbincangan kita kali ini. Iya. Apa kabar Pak Yus Rizal? Alhamdulillah sehat. Iya, luar biasa dengan semangatnya ada. Jadi Jang Wahab ini penasaran dengan apa namanya pakaian yang dikenakan hari ini? Oh, Iya, ini namanya malah bulu. bala bulu. Nah, Iya, tahu apa ya? iya. Bala bulu ini Iya, iya. dia olahnya tak pakai kerah kan? Benar, benar. Nah, bala bulu ini dia apa ya? Iya. Apabila dia dipakai untuk acara keseharian, dia tidak menggunakan kain songket Oh iya, iya. dan tidak menggunakan kepudang, Udah. juga tidak menggunakan ikat pinggang bodoh. Iya, iya. Baju dari luar, kain dari dalam, tapi kainnya kain plekat. Oh. Itu pakaian sehari-hari untuk pakem daripada bala bulu, dan dia pakai peci. Nah, kalau dia sudah lengkap begini, ini namanya pakaian bala bulu di saat kita melaksanakan upacara adat dan sebagainya yang sifatnya mengarah ke budaya-budaya adat Termasuk pernikahan. pernikahan. Oh, iya, ada Bapak Molemonai, tonton terus videonya, jangan sampai gagal paham, jadi terus ditonton sampai selesai. Ya. Kalau itu ada Bapak Molemonai, ya yang nak kita perbincangkan hari ini yaitu mengenai masalah. Ya, tadi kan Di Wahab sudah menyinggung sedikit masalah pakaian pernikahan. Pernikahan. Iya. Iya. Nah, bahwasanya di daerah Kayu Agung ya, itu ada 4 tingkatan sistem pernikahan. Iya, iya. Di antaranya itu ada sistem setinong-tinong, Iya. sistem sepinong-pinong, kemudian yang paling puncak adalah sistem mapang handa, dan yang akan kita bahas ini adalah sistem gorok sepagi atau pinang dibelah dua. Luar biasa no Bapak Molemonai, kita kaget nak dengarkan iya secara gamblangnya mengenai masalah adat perkawinan pinang dibelah. Kalau itu no Bapak Molemonai, tonton terus video ini sampai selesai agar jangan gagal paham. Tapi tolong di subscribe dan di like di channelnya Kaya Agung Radio. Anda Bapak Molemonai? Yo pun. Jadi mengenai masalah pernikahan pinang dibelah, apa itu Pak Yusizal? Kalau boleh tahu pengertian dari pinang dibelah itu? Nah, kalau kita kembalikan kepada masalah adat ya, Iya. terutama sesuai dengan adat istiadat pernikahan Kayu Agung ya. Iya. Yang namanya pinang dibelah ini adalah merupakan suatu perumpamaan atau kata kiasan ya, bahwasanya persedekahan pernikahan itu ya dilaksanakan hanya selesai dalam waktu 1 hari, dan di situ mempergunakan berbagai macam sistem adat ya, kemudian sistem tradisi, tapi tidak selengkap daripada pelaksanaan sistem mapang handa. Apa bedanya dari pernikahan mabang handa dengan pinang dibelah? Nah, kalau pinang dibelah itu paket atau prosesi pernikahannya itu sama dengan mapang handa, hanya saja bedanya mapang handa itu seluruh rangkaian adat dalam pernikahan
tidak satu pun yang tertinggal. Iya. Tapi kalau sistem pernikahan pinang dibelah, ini ada beberapa adat yang tidak dipakai yang ada pada Mapang Handa. Iya. Misalnya kan, kalau di Mapang Handa itu kan pengantin itu ditimbang ya. Tapi dalam pinang dibelah tidak. Itu salah satu contohnya kan. Iya. Apakah ada di dalam prosesi pernikahan itu acara yang namanya midang? Iya. Maksudnya dalam pernikahan pinang dibelah. Iya. Ya. Itu satu pertanyaan yang paling bagus ya. Memang pada hakikatnya ya, dalam acara pernikahan Mapang Handa, midang itu satu keharusan. Iya. Karena itu merupakan paket adat ya. Paket adat ya. Tetapi dalam persedekahan pinang dibelah ya, ini tergantung bagi yang sedekah apakah dia akan melaksanakan midang atau tidak. Nah, ini tergantung dengan kemampuan daripada yang punya hajat. Tapi itu pun harus ada kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Karena pada hakikatnya yang namanya midang itu melibatkan muda-mudi, baik muda-mudi masih garis sepupu daripada dua keluarga, maupun muda-mudi di lingkungan jiran tetangga dua belah pihak tersebut. Tapi boleh dilaksanakan, boleh tidak, itu ada ketergantungannya. Ketergantungan dari kesepakatan dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Jadi dalam hal ini yang namanya kalau sedekah selain Mapang Handa ya, terutama pinang dibelah, kalau mereka tuh berhasrat ataupun punya minat untuk melaksanakan midang, tidak masalah dan tidak menyalahi adat. Iya, tidak menyalahi adat. Tidak. Ya. Iya. Nah kalau tadi masalah prosesi pernikahan pinang dibelah itu midang itu memang ada ketergantungan. Nah sekarang di dalam prosesi pernikahan pinang dibelah, apakah juga ada pemberian gelar? Nah, yang namanya pemberian gelar bagi yang menikah dalam bentuk apapun persedekahannya itu dikatakan wajib juga tidak ya, memberikan gelar itu. Tetapi yang namanya memberi gelar itu ini kembali kepada kesepakatan antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Jadi kalau di persedekahan pinang dibelah itu otomatis harus dilaksanakan pembuatan gelar, ya. Karena gelar ini merupakan salah satu kunci untuk mengenali garis keturunan. Ya. Jadi itu ceritanya Bapak Muhammad sudah begitu jelas, tapi ada beberapa yang jawab masih tanda tanya. Kenapa sih disebut pinang dibelah? Kalau dibelah itu pasti dua ya? Iya. Nah, kalau pinang dibelah dua berarti ada kemiripan. Nah, bagaimana hubungannya dengan yang namanya pinang dibelah menurut adat pernikahan di Kayagung? Nah, itu tadi yang namanya pinang dibelah ya, itu persedekahan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan ya. Kedua-dua pihak ini sama-sama mengatakan persedekahan. Tetapi yang fokusnya adalah di pihak mempelai laki-laki. Karena di pihak mempelai laki-laki ini akan terjadi prosesi ijab kabul dan pemberian gelar. Nah ini Pak Yusijal yang sangat benar mungkin vital pertanyaan ini. Apakah dalam prosesi ada juga yang namanya ngatot sansan ya, ngatot sansan seperti pada pernikahan Mapang Handa misalnya? Ya, pada dasarnya ngatot sansan itu namanya berarti membawa barang-barang yang merupakan barang bawaan daripada pengantin perempuan. Nah, cuma bedanya kalau di sedekah Mapang Handa yang namanya ngatot sansan itu ada beberapa perbedaan dengan dalam persedekahan pinang dibelah ya. Kalau di Mapang Handa
ciri khasnya adalah ada gantungan-gantungan batil ya. Iya. Kemudian ada gantungan-gantungan berupa tapsi dan sebagainya. Ini yang disebut sansan sebenarnya kan. Iya. Nah, di dalam persedekahan pinang dibelah sebenarnya tidak ada yang dibawa perempuan itu yang merupakan barang-barang yang harus digantung. Misalnya ada menggantungkan cetakan bolu dan sebagainya kan itu. Benar. Biasanya barang-barang yang bisa diambil itu adalah barang-barang yang sifatnya diangkut tanpa digantung. Itu perbedaannya kan. Perbedaannya ya. Ya. Nah, sekarang masihkah yang namanya adat pernikahan pinang dibelah itu? Ya, untuk saat ini. Kalau untuk saat ini setiap persedekahan ya sebenarnya pinang dibelah itu selalu dilaksanakan, sangat eksis ya. Kecuali Mabang Handa. Iya. Mabang Handa itu ya sangat langka. Benar. Karena tergantung dengan biaya dan sebagainya. Iya. Jadi yang dipakai adat untuk saat ini dominannya ke arah pinang dibelah. Pinang dibelah. Oh, iya. Baik, kalau itu ada Bapak mulai mana informasi yang begitu lengkap ya, mungkin sangat rugi sekali kalau tidak menonton video ini ya, karena penuh dengan ilmu, nilai-nilai tradisi dan adat istiadat yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin ada pesan untuk Ando Bapak mulai mana dimanapun Ando Bapak mulai mana berada mengenai pinang dibelah. Iya. Terutama saya berpesan dan berharap kepada generasi sekarang kan, terutama bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas adat istiadat daerah kita kan. Misalnya pihak perwatin dan sebagainya kan. Nah, mari kita tetap menjaga kelestarian daripada sistem persedekahan yang ada di daerah kita Kayu Agung, karena inilah merupakan satu cerminan peradaban daripada masyarakat kita yang sangat berbudaya. Dan diharapkan juga kalau bisa kita selalu mempertahankan yang mana keagungan adat istiadat, terutama adat pernikahan yang ada di daerah kita Kayu Agung, jangan diobok-obok ataupun jangan dipermainkan. Karena pada hakikatnya adat istiadat dalam pernikahan itu merupakan jati diri, nilai peradaban dalam masyarakat ya. Jadi harus kita selalu lestarikan dan kita bina, kita jaga, jangan sampai salah pemahaman dan jangan salah pemakaian. Iya, Ando Bapak mulai cukup sampai di sini perbincangan kita kali ini, dan mudah-mudahan ya kedepannya ada informasi-informasi lain. Tentunya kita tidak bosan ya mendengarkan informasi-informasi dari narasumber kita, yaitu dari Pak Rizal, salah satu budayawan dan sejarawan di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin sampai di sini kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.